Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman bersama Pak Toto di hari ini. Ya, ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Nah, di hari ini kita akan membahas materi yang baru teman-teman. Tapi sebelum kita membahas tentang materinya, ada beberapa hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Yang pertama, Pak Toto ingin mengingatkan teman-teman untuk senantiasa istiqomah membaca zikir pagi di setiap harinya teman-teman. Ya, ayo siapa yang sudah zikir pagi hari ini dan siapa yang belum? Yang belum, ayo kita baca. Yang sudah, tetap dijaga istiqomahnya membaca zikir pagi setiap hari. Yang kedua, sebelum kita belajar, yuk teman-teman kita baca doa menuntut ilmu seperti yang sudah kita amalkan setiap ingin memulai pembelajaran. Sama-sama kita baca dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Semoga dengan doa yang sudah kita baca ini kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat, kemudian diberikan rezeki yang baik, dan amalan yang kita lakukan di hari ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita membaca doa, sudah baca zikir pagi juga. Nah, sekarang Pak Toto akan menyampaikan kesepakatan pembelajaran yang harus kita sepakati teman-teman untuk mengikuti pembelajaran di hari ini, supaya apa yang nanti Pak Toto sampaikan atau yang Pak Toto jelaskan dalam video ini bisa teman-teman terima dengan baik. Kesepakatan yang pertama, diharapkan teman-teman fokus dengan niatnya. Ya, diniatkan kita belajar hanya sebagai media atau wasilah kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena target belajar kita ini bukan menjadi pintar, tapi adalah menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu, dan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesepakatan yang kedua, yakni diharapkan teman-teman bisa fokus menyaksikan video pembelajaran bersama Pak Toto dari awal hingga akhir, tanpa dipotong-potong, tanpa dipercepat. Jadi kalau teman-teman mau meninggalkan tempat atau mau ke belakang terlebih dahulu, videonya harapnya dijeda terlebih dahulu, dan nanti saat teman-teman bisa kembali, maka disaksikan kembali videonya dari awal hingga akhir. Kesepakatan yang ketiga, jika nanti ada poin-poin penting yang Pak Toto sampaikan, silahkan dicatat supaya itu menjadi ringkasan bagi teman-teman. Dan kesepakatan yang terakhir, yakni teman-teman setelah menyaksikan video ini nanti, teman-teman tidak diperkenankan menyaksikan video lainnya di dalam YouTube yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran di sekolah. Baiklah, jika teman-teman sudah memahami terkait kesepakatan kita hari ini, kita langsung masuk ke materi intinya. Pembahasan kita hari ini yakni tentang Ashabul Kahfi. Insya Allah teman-teman sudah familiar dengan nama itu, ya. Dan kisah Ashabul Kahfi ini bisa kita temukan atau memang sudah Allah abadikan di dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi, sebagaimana firman Allah dalam ayat yang berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 13. Jadi teman-teman, Ashabul Kahfi ini merupakan kisah yang menceritakan tentang perjuangan 7 orang pemuda yang beriman kepada Allah, di mana 7 pemuda ini menyelamatkan keimanannya dan menyelamatkan akidahnya. Cerita ini terjadi di suatu negeri yang bernama negeri Syam, ya teman-teman ya, di mana negeri Syam ini ialah merupakan asal dari Ashabul Kahfi atau asal dari ketujuh pemuda tersebut. Pada masa itu Syam dikuasai oleh bangsa Romawi, dan pemimpinnya merupakan pemimpin yang sangat zalim, pemimpin yang sangat kejam,
Dan pemimpin ini merupakan penyembah berhala yang sangat fanatik, di mana seluruh masyarakat, seluruh warga yang dia pimpin juga harus menyembah berhala yang sama sebagaimana yang dia lakukan. Jadi kalau kita hidup di masa itu, berarti kita memang dipaksa teman-teman untuk ikut beribadah menyembah berhala si pemimpin ini. Naudzubillah. Namun 7 pemuda ini tidak mau ikut teman-teman. Mereka teguh dengan pendiriannya, mereka tidak mau menyembah kepada Tuhan selain Allah. Jadi mereka, akidah mereka benar, keimanan mereka teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ini menceritakan bagaimana perjuangan 7 pemuda ini menyelamatkan dirinya agar tidak ikut menyembah berhala sebagaimana yang dilakukan oleh pemimpin yang zalim tersebut. Dan jika ada salah satu masyarakat atau salah satu warga dari pemimpin ini yang tidak mengikuti apa yang dia lakukan atau tidak mengikuti untuk menyembah berhala itu, maka warga tersebut akan dijatuhi hukuman, akan disiksa teman-teman. Maka disinilah pemimpin itu mengutus beberapa utusan untuk menjadi mata-mata di lingkungan masyarakat, untuk mencari siapa yang tidak menyembah berhala. Nah, untuk menghindari mata-mata ini, maka 7 orang pemuda tadi berpikir bagaimana caranya supaya bisa menyelamatkan diri, supaya tidak ikut menyembah berhala, supaya bisa menyelamatkan akidah mereka, menyelamatkan keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun melarikan diri dari wilayah tersebut, di mana biarpun di situ mayoritas atau kebanyakan masyarakatnya ikut dengan apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya, namun para pemuda ini tidak mau teman-teman. Mereka tetap teguh dengan pendirian yang benar, teguh dengan keimanan yang benar, dan teguh dengan akidah yang benar. Singkat cerita, mereka pun berlari menuju ke suatu bukit, di mana di bukit tersebut terdapat sebuah gua, dan mereka masuk ke dalamnya teman-teman. Mereka masuk ke dalam sebuah gua yang cukup luas, dan mereka dipenuhi rasa khawatir, rasa cemas terkait apa yang akan terjadi terhadap diri mereka. Dan singkat cerita, akhirnya ke-7 pemuda ini pun bersembunyi di sebuah gua, di mana mereka bersembunyi bersama salah satu hewan peliharaan milik pemuda tersebut, yaitu anjing berburu. Nah, ada beberapa pendapat yang mengatakan nama anjing ini Kitmir, tapi itu bukan menjadi pembahasan kita hari ini. Ya, yang pasti anjing ini ikut bersembunyi di dalam gua itu, gitu ya. Dan di dalam gua ini cukup luas teman-teman. Allah menjaga ke-7 pemuda ini meskipun mereka dalam rasa cemas, mereka merasa khawatir nyawa taruhan mereka, tapi Allah menjaga, Allah memberikan perlindungan terhadap mereka, dan qadarullah, Allah pun menjadikan mereka tertidur di dalam gua tersebut selama 309 tahun. Nah, hal ini jelas disebutkan di firman Allah di dalam Quran surah Al-Kahfi berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9, yang artinya, dan mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Quran Surah Al-Kahfi ayat 25. Nah, jadi sudah cukup jelas teman-teman, berdasarkan ayat ini 3 abad lebih Ashabul Kahfi ini tertidur di dalam sebuah gua dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Perlindungannya seperti apa? Mereka tertidur dan sinar matahari tidak menyentuh tubuh mereka secara langsung, sehingga selama 309 tahun itu tubuh mereka tidak rusak dan tidak ada binatang-binatang yang menggerogoti tubuh mereka, dan mereka tetap terjaga, sehingga pada suatu saat setelah 309 tahun Allah pun membangunkan mereka kembali. Dan di saat terbangun, Masya Allah, salah satu pemuda ini pun keluar dari gua itu dan pergi ke tengah kota. Dan apa yang terjadi?
Masya Allah. Pemuda ini menemukan suatu hal yang sudah sangat berubah. Tidak ada satupun orang yang mengenali siapa mereka, dan tidak ada satupun warga yang mereka kenali. Bukan hanya masyarakatnya, tetapi pemerintahannya juga sudah berubah, pemimpinnya juga sudah berubah, dan akhirnya mereka pun selamat dari kejaran raja yang zalim sebelumnya, dan kini mereka bisa hidup di zaman yang baru. Mereka bisa menjalani dengan akidah mereka yang sama, tetap beriman kepada Allah, dan akhirnya mereka pun hidup dengan keadaan yang lebih baik. Lalu teman-teman, dari kisah Ashabul Kahfi ini ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil, yang harapannya dari hikmah ini nantinya bisa sama-sama kita terapkan atau kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hikmah yang pertama, yakni sikap kita sebagai seorang muslim diharapkan memiliki sikap teguh pendirian terhadap sesuatu yang benar. Nah, ini penting teman-teman, perlu digarisbawahi ya, teguh pendiriannya terhadap sesuatu yang benar, keyakinan yang benar. Jadi jika teman-teman berada di suatu posisi yang salah, maka diharapkan teman-teman tidak teguh di dalam suatu posisi yang salah itu. Teguh pendiriannya hanya dikala teman-teman berada di posisi yang benar. Dan hikmah yang kedua teman-teman, yakni kita harus yakin bahwa bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, pasti akan senantiasa Allah berikan pertolongan. Jadi apapun kesulitan, apapun permasalahan yang kita hadapi, kita harus yakin sebagai orang yang beriman kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya, ataupun Allah pasti akan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Lalu hikmah yang terakhir teman-teman dari kisah Ashabul Kahfi ini ialah kita jika memiliki suatu pengharapan atau kita ingin berdoa, maka semua itu hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Karena tempat kita bermohon, tempat kita memohon pertolongan ataupun tempat kita berdoa hanya kepada Allah. Sebagaimana di dalam Al-Fatihah yang biasa kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barakallah teman-teman, itulah pembelajaran kita hari ini tentang kisah Ashabul Kahfi dan juga hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari kisah Ashabul Kahfi ini. Semoga bisa nantinya sama-sama kita terapkan dalam amal kita sehari-hari. Untuk itu teman-teman diharapkan tetap semangat dalam belajar di rumah dan senantiasa optimis untuk berdoa. Semoga Allah berikan jalan keluar bagi kita dari wabah COVID-19 ini, semoga akan segera berakhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Setelah ini teman-teman silakan tuntaskan penugasan yang Bapak Ibu guru berikan, dan semoga dimudahkan dalam pekerjaannya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Pada akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.